Dikisahkan, suatu hari seorang Arab Badui, seorang lelaki dari pedalaman, datang menghadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan wajah letih dan suara penuh keluh kesah, ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku sedang diuji oleh Allah. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat menghilangkan ujian ini dariku." Sayyidina Ali menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. Lalu beliau menjawab dengan kalimat yang kelak menjadi pelita bagi banyak hati. "Wahai pemuda, badai pasti berlalu. Setiap cobaan pasti akan berakhir. Usahamu untuk menghilangkan cobaan itu tidak akan ada artinya selama Allah masih menghendakinya. Bahkan, usaha itu bisa jadi justru menambah berat ujian tersebut." Nasihat ini bukan untuk melemahkan ikhtiar, melainkan untuk meluruskan sandaran hati. Bahwa ada batas di mana manusia harus berhenti bersandar pada dirinya sendiri dan mulai berserah sepenuhnya kepada Allah. Karena itu, Sayyidina Ali menutup nasihatnya dengan pesan yang sederhana namun mendalam. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah, bersabarlah, perbanyak istighfar, karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kebaikan bagi orang-orang yang bersabar. Mendengar nasihat tersebut, hati pemuda itu pun luluh. Ia tersadar bahwa selama ini ia terlalu sibuk melawan ujian, bukan memaknai ujian. Ia pun pamit untuk kembali ke negerinya dengan hati yang lebih lapang. Setelah pemuda itu pergi, Sayyidina Ali bersenandung lirih. Seandainya bukan karena pertolongan Allah kepada seorang hamba, niscaya hal pertama yang akan ia andalkan hanyalah usaha dirinya sendiri. Nasihat Sayyidina Ali mengajarkan kepada kita bahwa ujian hidup bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Ia adalah sarana untuk mendidik jiwa, menguatkan iman, dan melatih tawakal. Dalam setiap cobaan, Allah sedang mengajak hambanya untuk lebih dekat, lebih rendah hati, dan lebih bergantung kepadanya. Dunia ini hanyalah tempat singgah. Kecerdasan bahkan kemampuan bertahan adalah titipan. Maka ketika ujian datang, jangan hanya bertanya bagaimana cara menghilangkannya, tetapi tanyakan pula, apa yang Allah ingin ajarkan melalui ujian ini, subhanallah. Dikisahkan, di tengah malam yang gelap pada saat cahaya dari dalam rumah sudah padam, jalan mulai sepi, seorang hamba Allah berjalan dalam keheningan malam. Kedua matanya tanpa henti memperhatikan setiap rumah yang dilaluinya. Ia tak peduli, walau kakinya tersandung saat menahan berat beban yang ia panggul. Sesekali ia berhenti untuk sekadar menyimpan sebagian barang bawaannya di depan pintu rumah orang-orang miskin. Peristiwa ini berlangsung setiap malam selama bertahun-tahun. Penduduk Madinah pun gempar. Pasalnya saat pagi tiba, di depan rumah orang-orang miskin selalu terdapat sekarung gandum. Hal ini terus terulang selama beberapa lama. Ketika persediaan gandum mereka sudah hampir habis, maka akan ditemukan lagi sekarung gandum yang baru. Yang membuat mereka heran adalah tidak seorang pun yang bisa mengetahui siapakah gerangan dermawan yang senantiasa mendatangi rumah mereka dan membagikan gandum. Rupanya sang dermawan sangat pintar menyembunyikan kedermawanannya. Dari sekian banyak penduduk, hanya seorang warga yang pernah mengetahui jati dirinya. Namun atas permintaan sang dermawan, warga ini pun merahasiakannya dengan hati-hati. Sementara di sudut desa, seorang imam dan ulama terkemuka hidup dengan penuh kesederhanaan yang tiap hari kerjanya mengajar warga dan beribadah. Hingga beberapa warga berprasangka buruk kepadanya bahwa sebagai keturunan Nabi, beliau nampaknya tidak pernah bersedekah kepada kaum fakir miskin di Madinah. Sampai suatu ketika sang imam dan ulama terkemuka itu wafat. Warga heran saat mereka akan memandikan sang imam, sebab mereka menemukan sejumlah bekas berwarna hitam di punggungnya. Setelah diselidiki, tanda hitam itu seperti bekas orang yang sering mengangkat beban di punggungnya. Ulama dan imam itu adalah Ali bin Zainal Abidin. Tak ingin berpolemik terlalu lama, akhirnya orang yang mengetahui sosok dan jati diri sang dermawan itu membuka rahasia dengan berkata, "Ketahuilah, itu adalah bekas karung-karung tepung dan gandum yang biasa diantarkan oleh Imam Ali bin Zainal Abidin ke rumah-rumah warga fakir di Madinah pada malam hari." Mengetahui hal itu, rasa haru dan kesedihan menyelimuti warga Madinah. Selama bertahun-tahun, sang dermawan yang merahasiakan jati dirinya kini telah terungkap setelah wafatnya. Mereka bersedih bukan karena tidak akan mendapatkan lagi gandum untuk keluarga mereka, melainkan telah ditinggal pergi untuk menghadap Ilahi oleh sang ulama dan imam yang begitu peduli terhadap warganya. Sang ulama tak peduli dengan suasana dan gelapnya malam. Ia senantiasa memberikan sedekah untuk para fakir miskin. Ia juga tak peduli dengan segala pujian. Sebaliknya, ia menyembunyikan kedermawanannya agar terhindar dari sikap takabur, ujub, dan riya. Sebab, hal-hal yang demikian itu dapat merusak nilai-nilai keikhlasan dan ketulusan. Semua dilakukannya karena Allah. Rasulullah bersabda,
Sedekah secara sembunyi-sembunyi dapat memadamkan murka Allah. Subhanallah.